kita. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Selamat Widodo. Mungkin dari saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Selamat Widodo Wiliwoyo, Bapak Iwan Guntoro, Bapak Budi Santoso, dan Bapak Akbar Prabowo selaku koordinator wasit di Kabupaten Wonogiri. Dan tidak lupa pula yang saya cintai dan saya hormati pula teman-teman anggota wasit Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke acara, mari kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di hari ini kita masih diberi kesempatan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita di hari ini di tempat Mas Irwan kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dengan acara kegiatan rutin Sarasehan Wasit Kabupaten Wonogiri. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Betul apa yang disampaikan Mas Budi di awal. Jadi bentuk-bentuk seperti ini monggo kita tingkatkan sehingga kita bisa bertatap muka, bisa sharing bareng-bareng dengan kaitannya perbola-volian, terutama peraturan yang selama ini selalu berkembang, sehingga kita tidak ketinggalan dengan aturan-aturan yang terbaru. Jadi kita tekankan monggo bagi teman-teman maupun koordinator selalu kita sudah punya grup, ya, di grup WC boleh. Jadi nanti kalau ada masalah-permasalahan sewaktu kita di event, waktu kita di pertandingan ada masalah, ada kendala, monggo kita saling bareng-bareng. Jadi nggak usah malu, nggak usah segan-segan. Kita di sini ada Mas Budi, ada Mas Rinsa yang kebetulan Mas Rinsa kemarin juga sudah bisa kontribusi di provinsi, sehingga perwakilan kita tidak akan ketinggalan lagi untuk aturan-aturan yang berjalan saat ini. Jadi monggo teman-teman, ya, kita Sarasehan silaturahmi begini tidak hanya cuman untuk wedangan, cuman untuk makan-makan bersama, tetapi monggo kita ambil hikmahnya, ya, kita menggali suatu ilmu, kita bareng-bareng citan di Wonogiri agar lebih baik lagi. Jadi monggo sekali lagi buat teman-teman, terutama buat koordinator wasit, ya, karena untuk Wonogiri ini memang wilayahnya sangat luas sekali. Makanya kami selaku wasit membuat suatu wilayah. Jadi nantinya anggota wasit kita itu selalu terpantau dan bisa bikin jam terbang, sehingga sewaktu-waktu kita dibutuhkan mewasiti suatu contoh di Kabupaten Wonogiri di GOR. Nah, nanti kita tidak ketinggalan kalau acara seperti ini kita tingkatkan lagi. Jadi ini sudah mungkin hampir 8 bulan tidak kumpul. Seharusnya kemarin dalam kesepakatan kita kalau bisa 3 bulan sekali. Demikian. Terus selanjutnya sehubungan di Kabupaten Wonogiri dengan
berencana akan mengadakan penataran kepelatihan wasit yang direncanakan akan diadakan tanggal 23 sampai 26 Januari 2005. Tetapi ini tinggal menunggu rekomendasi dari Pemprov. Makanya tadi saya baru bisa meng-share di grup. Tapi tolong dengan saya tersebut jangan buat status dulu, karena rekomendasi dari provinsi belum turun. Nah, nanti setelah ada rekomendasi sudah turun, mungkin Mas Lensa bisa menghubungi atau Mas Budi bisa menginformasikan. Mas Budi, tolong nanti bantu kalau memang rekomendasi sudah turun. Tetapi kalau memang akhir-akhir ini bulan ini tidak bisa turun rekomendasi, mungkin bukan bulan Januari karena terkait dengan kesiapan kepanitiaan. Ini informasi yang bisa saya sampaikan untuk perwasitan. Jadi monggo bagi koordinator masing-masing bisa menyampaikan lewat reguler dulu. Barangkali ada teman, ada saudara yang mau ikut penataran, bisa didaftar dulu aja dulu. Oke, saya minta tolong bantuannya karena ini kegiatan ya menyangkut keanggotaan perwasitan kita. Terus nanti selanjutnya monggo bagi teman-teman maupun koordinator nanti bisa menyampaikan selama kegiatan bola voli yang kemarin memang sangat luar biasa. Event di mana saja mungkin ya teman-teman bisa menikmati hasilnya. Dan mungkin di dalam pelaksanaan itu juga ada masalah tentang pertandingan peraturan. Monggo kita sampaikan di sini. Kita sharing bareng-bareng biar nantinya kita bisa sepakat, bisa satu jalan untuk menyatukan suatu sinyal-sinyal misalnya, jadi monggo jangan untuk kesempatan ini jangan sampai kita berandai-andai. Monggo sharing bareng-bareng, nggak ada masalah ya. Jadi kita nanti fleksibel saja, luas saja. Nah, tempat ini untuk menyampaikan isi hati kita waktu kita memimpin dalam keraguan. Kok kemarin saya memutus begini, ada pemain yang komplain. Nah, monggo dipecahkan, monggo disampaikan di sarasen ini. Jadi saya selaku komisi wasit, selaku yang dituakan wasit di Kabupaten Wonogiri, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan, atas kehadirannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebelum saya akhiri kata, saya juga mengucapkan untuk berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Uki. Kemarin saya tidak bisa siap ke rumahnya karena ya juga ada acara yang mendadak Uki. Semoga almarhum disuargakan, diterima amal ibadahnya, dan dijembarkan kuburnya. Jadi saya selaku yang merupakan wasit mewakili wasit dan mohon maaf saya dan teman-teman tidak bisa menghadiri ke rumah. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Monggo sebagai koordinator dan wasit nanti bisa berkomunikasi, barangkali ada yang bisa disampaikan keraguan waktu memimpin pertandingan. Mungkin hanya itu yang disampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Slamet Widodo, Kapolres Wonogiri yang telah memberi pencerahan
memecahkan apabila ada kendala di lapangan. Itu sangat penting sekali. Monggo teman-teman dari sektor timur dulu, Mas Anggon CS. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Mas Alwi Jajah selaku Kepala Bidang Komisi Kerjasama Wonogiri beserta rekan-rekan pengurus, dan juga yang kami hormati rekan-rekan kami dari Korwil Batu, Korwil Prati, Korwil Kota, Pak Wid, Mas Angkur, Mas Iyo, Mas Yono. Yang kami hormati juga segenap rekan-rekan dan teman-teman anggota Masjid Wonogiri yang hari ini hadir di tempatnya Mas Irfan, yang kami hormati dan juga kami banggakan. Untuk mukadimah Pulau Jaya Aceh Mawar, yang selanjutnya juga mengambil sedikit kami juga dari rekan-rekan Korwil Timur, khususnya di Distrik Toro, juga ikut mengucapkan bela sungkawa kepada Mas Budi sekeluarga atas sejatinya Bapak. Mungkin arwah beliau diterima di sisi Allah Ta'ala, juga ditempatkan di surganya Allah, insyaallah husnul khotimah. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Alwi Jajah, sama Pak Habib, Pak Mas Budi tadi Irfan, hubungannya dengan perwujudan di Wonogiri. Yang pertama, kami menyikapi yang tadi sudah disepakati kaitannya dengan administrasi dan juga keuangan yang terkait dengan perkembangan sarjana ini. Intinya dalam hal ini Korwil Timur derek kalau Pak Budi, artinya derek apa yang terbaik untuk Wonogiri kita sepakat, dan nanti kita action dulu, kita praktek dulu saja. Kalaupun dimungkinkan nanti di perjalanan waktu mungkin ada istilahnya beberapa masukan ataupun ide-ide baru yang muncul terkait juga dengan regulasi yang nanti mungkin ada tambah dan sebagainya, yang tidak disikapi saat ini kesempatan lain. Akun Basir di Korwil Timur utamanya mungkin saat ini juga masih hangat ya, masih viral di YouTube maupun di sosmed. Ada beberapa insiden yang terjadi yang sempat diunggah oleh para YouTuber ataupun istilahnya TikToker. Itu mungkin di sini kami juga melaporkan dalam kesempatan yang hari ini, yang pertama kepada Komisi Masjid Wonogiri, juga sharing kepada teman-teman yang hadir bahwasanya kejadian yang ada di Korwil Timur ada mungkin 3 atau 4 lapangan terjadi insiden. Memang sebenarnya tidak ada yang yang khusus, tidak ada sebenarnya. Mungkin kami anggap itu kejadian yang wajar di dalam perbuatan yang dilakoni. Cuma memang ada tetapi memang karena yang sering kita alami memang sudut pandang kacamata kita berbeda karena memang banyaknya unsur yang menjadi penilai, sehingga kadang sering terjadi miskomunikasi. Kita yang tidak bisa menerima kita dengan lapang dada maupun citra apa yang kita uruskan seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Jadi beberapa kejadian khusus yang ada di wilayah timur, dan mungkin nanti juga dengan tadi sudah disampaikan adanya rencana peralatan untuk penataran di Wonogiri. Insyaallah kemarin sudah ada yang tanya ke kami, Mas Reza. Jadi memang kami menunggu, dan sudah kami sampaikan kepada para calon peserta. Karena memang ini belum kita akan seperti itu, karena memang masih menunggu
sampaikan untuk teman-teman bisa nanti bisa sharing ya. Jadi pada dasarnya untuk event-event di timur itu memang sekarang itu baru marak event semi open. Nah, ketika panitia itu ya, saya cuma ini bercerita aja ya, saya cuma memberi wawasan saja. Jadi ketika event semi open, ketika kita tuh event melintas di provinsi, itu sebenarnya kita sudah fatal, Mas. Karena apa? Dengan semacam event semi open melintas di lain provinsi, kita juga acuannya kurang mengena. Dengan demikian event itu juga nantinya akan membuat panitia juga menjadi kesulitan. Terus untuk yang lain, karena sekarang itu bentuk event-event semi open, kita sarankan saja kepada anggota wasit, apabila di tempat kita ada semi open, kebetulan juga kita wasit, kita sarankan saja untuk wasit kalau memang jadi pemain, tolong jangan juga ikut mewasiti di event itu. Jadi nanti kita juga akan memberi aura pada kita sendiri yang mewasiti. Jadi tolong ya, kita menyampaikan pada panjenengan, seandainya ada event di tempat jenengan, kalau memang jenengan jadi pemain, jangan untuk hari berikutnya menjadi wasit. Saya pesan itu aja. Karena dengan demikian nanti aura perwasitan kita, aura yang mewasiti panjenengan nanti sudah berbeda. Sekarang kita main, besoknya wasit. Lah akhirnya nanti juga bahan pembicaraan buat penonton, buat official. Oh lah kayak wasitnya ini baru wasit, ya udah dibela wasitnya. Cerita semacam itu akan muncul. Jadi tidak event tersebut ya tetap kurang sehat. Jadi nanti tolong ya, kita buat teman-teman bukan di Kesmantoro, bukan wilayah Praji Mantoro, Batu, saya sarankan kalau ada event semacam itu tolong, kalau memang kita wasit ya wasit, kalau kita mau main ya main. Jadi tolong untuk penugasan koordinator bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi cuma itu lah. Terkait dengan penugasan wasit, Mas, kita meminta saja, karena yang namanya wasit itu tetap ranking, Mas. Dalam arti babak penyisian ini, bahasa semifinal ini, babak final ini harus. Jadi kita jangan membuat suatu pemerataan, karena nanti kalau pemerataan nanti juga yang benar kita. Jadi monggo bagi teman-teman wasit, ya kita harus jujur pada pribadi kita. Oh iya, kalau macam semifinal saya memang nggak mampu, boleh, nggak apa-apa. Jadi kita jujur pada pribadi kita. Jadi bukan kok koordinator itu akan aku wasit rapi, nggak demikian. Kita menyelamatkan suatu pertandingan biar di dalam pelaksanaan itu tidak ada masalah dalam perwasitan. Saya yakin teman-teman itu sudah mampu, cuman kadang-kadang kita nggak fit aja. Kadang-kadang adalah kebetulan pas tugas itu kita waktu masuk angin tapi dipaksakan. Jadi kita sebagai wasit itu harus jujur dari hati kita, pribadi kita. Oh iya, saya wasit sana enjoy. Siapa? Ya siap, monggo. Jadi nanti alhamdulillah insya Allah di dalam tugas kita nanti juga lancar-lancar dan aman. Jadi saya mengimbau aja pada teman-teman itu aja ya. Jadi kalau ada event semacam semi open, jangan sesekali di event itu kita main terus jadi wasit. Monggo untuk koordinator dikondisikan ya. Semua saja di Manyaran, di Praci, di wilayah timur
saya tekankan itu. Jadi nanti biar tidak ada kecenderungan tentang perwasitan kita. Terkait masalah nopo niku ada miskomunikasi, ada itu karena kita sebagai wasit mungkin pada saat itu kalau kita di YouTube wasit 1 dan wasit 2 cuman kurang sinkron Mas Iwan. Iya. Kurang sinkron. Dalam arti yang namanya wasit 1 wasit 2 itu ibarat pasangan suami istri. Jadi kedip-kedipan saja sebenarnya sudah paham. Oh ya maunya wasit siji gini, ya udah kita mengikuti. Kalau kurang nyaman dengan wasit 2, wasit 1 juga memanggil wasit 2. Tolong dibantu, sinyalnya begini boleh. Jadi biar di dalam kita memimpin pertandingan itu bisa berkoordinasi dengan baik. Dengan demikian kalau kita sudah koordinasi dengan baik, saya yakin jenengan memimpin pertandingan tetap aman dan lancar. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari Mas Rensa. Mungkin ada tambahan Pak Budi, Pak Widodo untuk menambah wawasan dari koordinator timur. Pak Akur, monggo silakan. Mungkin hanya itu sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih Pak Kabid yang telah memberi wawasan atau memaparkan kiat-kiat untuk kita dalam memimpin pertandingan supaya nanti dalam memimpin kita aman lancar tanpa kendali. Memang tidak dimungkiri yang jenis manera manusia itu ada saja, tapi kita berusaha untuk memanage seminit mungkin, sekecil mungkin. Tidak mungkin kita akan lurus terus, dan pasti ada kendalanya. Tapi kalau kita mulai dari kita untuk bisa mengendalikan ataupun bisa memanage seminit mungkin. Mungkin dari Pak Wid, Pak Wid, oke, Pak Wid, oke. Terima kasih. Kami tidak akan menanggapi dari apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Kismantoro, Mas Agung. Hanya sedikit menambahkan kejadian yang terjadi mungkin di Kismantoro, Mas Budi dan Mas Widodo.
pengajian itu diawali dari jam 8 pagi, rampung jam 3 dini hari pagi. Niku bendera kami di situ. Itu. Jadi sekali lagi kami kembalikan ke depan lagi yang kami sampaikan. Syukur nanti kalau yang akan datang tidak terjadi di wilayah timur, itu tolong sekali lagi, dan kami harapkan dan tidak kami harapkan dan kami mohon sekali, monggo semua daripada wasit di lingkup Kabupaten Wonogiri digunakan Mas Budi itu. Entah nanti bayarannya piro, mungkin sudah memaklumi, yang penting ora dipotong bayarannya. Itu jadi harapan daripada kami. Kemudian syukur kalaupun ada event-event yang berada di koordinator masing-masing, itu diserahkan kepada koordinatornya masing-masing dulu, terkecuali kalaupun koordinator itu sudah rumah tangan, Mas Bagong aku nyuwun tulung, itu terkecuali. Itu mungkin sedikit, kami tidak menanggapi, hanya menambah daripada apa yang disampaikan oleh rekan kami Mas Ambon. Menanggapi apa yang dikatakan Pak Dodo Ilmojo. Terima kasih Pak Wid. Terkait dengan kegiatan penugasan wasit yang pelaksanaannya 3, kemarin memang ada event 3 event. 1 Gonyawiji, yang kedua IKBWSI, yang ketiga Korpri. Terima kasih Pak Wid atas masukannya dari Pak Basinya. Jadi saya tak ngomong terkait dengan penugasan. Memang untuk Gonyawiji kemarin dari Kabin Perwasitan memang dikasih untuk berkoordinasi dengan koordinator wasit kota. Terus saya juga dikasih untuk beri tugas sehubungan dengan Gonyawiji. Memang kemarin saya tugaskan, terutama khusus yang cewek itu saya tugaskan untuk bidang sportsit ya Mbak ya. Itu semua yang perempuan saya tugaskan Pak Wid. Terus terkait yang laki-laki memang itu saya tugaskan, mungkin dari masing-masing koordinator saya tugaskan ada 2 atau 3, kalau enggak 4 ya, itu Pak. Tetapi terkait dengan IKPWSI Pak, itu memang kemarin itu memang saya juga itu dadakan, terus wasitnya juga minim sekali, karena ya katanya terkait dengan anggaran. Saya diajak rembukan, diajak bicara karena semua sudah jadi. Jadi saya tidak bisa bicara dengan banyak, tidak bisa bicara dengan panitia karena ya terkait dengan anggaran. Terus yang ketiga, kegiatan korpri itu ya juga sangat lucu sekali, karena dalam event itu sebenarnya untuk timnya hampir sama, tetapi personelnya malah dikurangi. Nah itu ya yang membuat kita jadi bingung, karena awalnya saya juga tidak diajak bicara. Jadi saya sebagai kabit wis nampa mateng. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Terus anggarannya juga kemudian nanti Mas Budi yang bisa menjelaskan. Jadi untuk penugasan wasit sebenarnya kalau memang kita diajak ngomong dari awal, mungkin saya bisa memaksimalkan untuk penugasan wasit Pak Wid. Karena ya apapun bentuknya, saya sebagai komisi wasit harus menunjukkan
bisa menunjukkan teman-teman anggota kita yang di wilayah-wilayah bisa tampil untuk mewasiti di event-event seperti di GOR. Terus saya juga pesan pada teman-teman yang ditugaskan saat tugas di GOR, apabila penugasan itu ada hal yang tidak kita bisa menyelesaikan tugas, itu tolong ya kita jangan menyanggupi tugas. Karena apa, yang namanya tugas itu kalau memang belum selesai ya jangan ditinggal. Tetapi inilah Wonogiri, sudah siap tugas tapi tinggal. Jadi kita sendiri juga monggo, kita sebagai anggota wasit konsisten dan bertanggung jawab atas penugasan wasit. Dan nanti kalau jenengan dibudayakan seperti itu, tugas sore dulu, orang masalah, nggak seperti itu. Kalau wasit itu sebenarnya nggak seperti itu. Kalau memang sudah siap wasit, ya siap. Apa bentuknya nggak terkecuali ada keluarga yang saat itu ada musibah lah lain, kan gitu loh. Jadi monggo teman-teman ya, kita berikan saja, jangan sampai kalau kita tuh ditugaskan kalau memang sudah siap ya siap. Jangan sampai kita siap nih sore ini pulang padahal pertandingan belum selesai. Nanti mohon bagi koordinator disampaikan pada teman-temannya apabila ada penugasan wasit di GOR ya, kalau memang nggak bisa satu pool ya mending kita nggak siap. Jangan terus ya misalnya kancane gitu loh, wis ditugaske siap besane mulai. Nah itu ciri-ciri wasit yang tidak bagus. Dalam bayarane ini udah rekasane, itu contohnya seperti itu. Ini jujur, saya jujur karena berulang kali, bukan satu event saja. Teman-teman kita seperti itu. Jadi monggo untuk koordinator nanti tolong disampaikan kalau memang ada penugasan di wasit di GOR ya kita harus konsekuen, harus tanggung jawab. Kalau tugas di provinsi pertandingan belum selesai nggak boleh namanya copot baju, itu nggak boleh. Jadi pengen waktu mulai saya ngapain nggak boleh. Kita sebagai seorang wasit kita harus bertanggung jawab konsisten. Mungkin hanya itu Pak, jadi yang saya perlu saya tanggapi tentang penugasan perwasitan. Mungkin Pak Budi. Maksud Pak Wid, di sini saya menanggapi Pak Wid Dodo terkait dengan penugasan. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak Wid sudah mengikuti nilai untuk penugasan perwasitan di Wonogiri. Terus itu sebagai bahan evaluasi bagi kami. Satu Pak Wid, punya dasar ataupun punya argumen jawab. Yang pertama untuk dari Pak Wid punya uji Pak Wid itu memang dari semua lini sektor itu sudah dipakai, sudah diputuskan ataupun sudah direalisasi tentang untuk daerah-daerah tentang pemanggilan mesin. Terus yang kedua IPKWSI. Sebenarnya yang pertama saya dan Pak Wid itu sudah dipanggil di setiap hari yang pertama. Terus tahu-tahu kita hilang Pak Wid. Yang ngapunten mereka kita sama Pak Wid itu hilang, ternyata jadi rekaman Pak Wid. Jadi kan kita ya gur ngerti awalnya orang-orang mudeng ada eko mungkin karena langsung ke orang tertentu dalam yang saya sesalkan bahwa ya pokoknya tarik karo federasi ini seperti itu perwasitan.
semen iki koyo nyadrak. Ngoten. Bingung. Padahal kami yang ibu-ibu itu punya kesepakatan, punya pedoman. Kita harus menyelamatkan suatu tandingan dengan daya apapun. Kita ya tidak jane yang dipikir video yo kita kuasa tidak, saya tahu tidak tahu gitu tapi apa daya kita yo yang Polri kita harus menyelamatkan apapun kita harus menyelamatkan itu Pak. Terus kejadian di konflik lebih parah lagi. Kita juga tidak tahu waktu itu semene itu. Ya iya gitu. Sebenarnya kalau panitia itu menghubungi kita bisa argumen, kita bisa nyatanya seperti Gonawiji. Kita langsung ya Pak itu bisa terrealisasi Pak. Itu selaku Gonawiji kita bisa terrealisasi dengan apa yang kehendak kita. Bisa noto-noto. Ya, tapi kan dari itu kita ditilake. Lah uang pun orang mudik yang ngerti aku kon lagi aku semaput. Seperti itu. Mengakutan kaitannya dengan penugasan itu memang kalau dari kita Pak, dari yang langsung ke organisasi perbasisan mungkin kita bisa naik ke wong iki satu lapangan gitu wong paling enggak ya wong minimal wong itu minimal ya Pak minimal seperti itu satu lapangan lho. Nah ini wong beruang polu orang lapangan Pak pas masuk gitu. Makanya kan kita kudu ngerti orang melu mangan nopo mangan nek putih gitu. Terus itu Pak terus yang tadi kaitannya tentang apa itu Pak Oke, koordinator serang ini itu Pak gue tak bayang ya Pak memori masih kuat Pak masih kuat ya untuk pembentukan Pak Widi yang kamu tadi. Jadi memang kita untuk kepengurusan di perbaikan itu koordinator biar ketuanya Pak Selamat sebagai komisi itu yang membawai tentang perbaikan itu. Sesuatu ya tanggung jawabnya Pak Widi. Kalau saya kan ya sebagai satu tubuh Pak, sebagai juru bicara. Yang sebagai omongin sing luwes dalam apapun. Ya nyatanya aku jangan itu ya ora iso diseneni meneh. Yen aku iki guru diseneni Pak, itu kalian terus. Ngoten kowe. Nanti monggo yang mau dibentuk. Saya kira untuk bendahara enggak perlu Pak. Bendahara kan langsung diserahkan kepada sektor masing-masing. Ya Pak dari sektor masing-masing kan ini ada dari saya kita serahkan ke bendahara sektor. Nanti kalau di pertemuan di Batu nanti ya bonus saya itu. Ya nanti kalau pas dia nanti kan apa enggak ya apa juga ke bayarnya apa sing gitu. Bapak yang rasa dia itu kan larang.
Prancis itu nek mboten enten Pak Win kali Pak Ardi ya sing greget. Ya sepindah malih saya minta triknya bagaimana kersane Prancis itu nek ketika open iya paling murah sing tugas iku komplit nek iso yo itu ya itu di Batu ini jan luar biasa aku jan pengen banget kula malah di guyoni Mas Galih niku wah sampeyan iki open biasanya guru turu poloro Mas itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin ini sekedar masukan mawon mungkin ada saene nanti kita bicarakan bersama-sama nek mboten enten saene nggih yo daripada mboten usul dari sektor praksi menindaklanjuti mungkin kegiatan turnamen di masing-masing wilayah nggih kula wau mireng skeng Pak Wit nek wasit nanti jam 3 esuk. Nah niku nggo kita sikapi bagaimana Pak apa yo mungkin kesepakatan nek di Gunung Kidul saya sempat ngobrol-ngobrol jadi nek lebih dari jam 12 panitia kena cas jadi nambah nopo nambah 20.000 nopo 30.000 jadi yo wasite yo mungkin arep ngantuk yo rada enek melek sithik ngeten case nek mboten case yo ngantuk nah iki monggo mungkin nek enten saene kita bicarakan bersama-sama nek enggak yo daripada mboten usul mungkin hanya 3 item itu Pak dari sektor Prancis Mantoro ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf kami akhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di situ media untuk perbedaan sinyal waktu tempat sinyalnya perbedaannya di mana Pak? Bisa dipraktekkan untuk kota bagaimana untuk kita bagaimana boleh berdiri Pak nah cetok nek saking sektor Prancis itu indikatif ya tangan dua nyatu Pak ya tapi kalau di kota niku enten tit cuma tangan ngeten sini yang dimasukkan lah niku pundi sing leres ngoten lho Pak dadi kersane sama-sama nggih ngoten nggih Pak dadi nek sing Prancis niku tit disatukan sedaya kanan kiri tim masuk nek di kota niku tit sinyal time on yang dimasukkan cuma yang minta time on tadi. Nah, ngoten nggih Pak. Asal nuwun ngapunten lho niki. Pokoke ini kersane seragam ngoten lho Pak. Jujur nggih kula niku kleru kan ngoten. Matur nuwun. Oke siap. Berarti sama. Terima kasih sekali Pak Akur atas masukannya. Jadi untuk sinyal tembak tidak ada seleksi yang langsung yang satu ya satu tidak. Jadi sudah saya tembak ya mungkin ini ada peraturan baru lagi yang kemarin dari Mas Rensa bisa menjelaskan. Ada 2 versi aku pakai itu. Nggih mungkin peraturan baru niki dari Mas. Nah, Terima kasih Pak W dan Pak Akur untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau sinyal untuk masuk tim out itu kalau saya paham itu tidak ada apa nggak sing saklek kan Pak. Tidak ada yang benar sing iki benar sing iki salah mboten. Sebenarnya yang paling penting itu yang pertama memang tiup peluit. Jadi nek misal mboten tiup peluit ya berarti tipote urung rampung. Jadi yang pertama tiup peluit kemudian kalau saya pribadi cuma mempersilahkan untuk tim itu masuk. Jadi ketika mungkin ada tim yang masih ada koordinasi sama coachnya atau mungkin masih minum, ya kita mempersilahkan untuk masuk. Kenapa kok mungkin ada satu tangan yang menyuruh masuk, yang satu tangan kiri atau mungkin yang lain itu tidak? Mungkin itu karena tergantung
siapa yang meminta tim out. Jadi pihak kanan dari tangan kita atau mungkin pihak kiri dari tangan kita. Mungkin misal tim out yang pihak kanan berarti dimasukkan dulu yang tangan kanan, dipersilakan masuk kemudian dilanjutkan untuk tangan kiri. Mungkin kalau kemarin panjenengan melihat mungkin yang memasukkan itu hanya yang tangan kanan aja, mungkin itu lupa Pak. Mungkin Mbak Siti kok kesel getik ya ini buat ganti nengok ini kok gitu. Saya penting jadi saya rasa itu bukan suatu hal yang saklek harus seperti ini atau harus seperti ini, tapi memang biasanya kalau sepemahaman saya seperti itu. Mungkin bisa langsung semua dimasukkan dengan kode tangan yang dari daplang sampai untuk memasukkan, atau mungkin dari satu dulu yang minta time out kemudian dilanjutkan ke tim yang selanjutnya. Mungkin itu Pak Akur, terima kasih dari saya, terima kasih.